Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Murtanto, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan membawakan atau menyampaikan materi mengenai analisis fundamental, laba rugi, bagian penjualan, dan enterprise value. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, Agung Prastio, yang kedua Dina Eka Pratiwi, yang ketiga Dewi Ayu Wulan Suci, yang keempat saya sendiri, Ibnu Murtanto, dan yang kelima adalah Taufik Usman Abdullah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai penjualan. Pengertian penjualan. Menurut Rev, Wern, dan Durkheim, pengertian dari penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual, termasuk penjualan tunai dan kredit. Penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli, baik secara tunai maupun kredit. Penjualan sudah pasti merupakan bagian dari suatu bisnis, baik itu penjualan barang maupun penjualan jasa. Proses penjualan menjadi salah satu tolak ukur apakah bisnis bisa berjalan lancar atau tidak. Jika aktivitas penjualan memiliki angka yang tinggi, berarti pelanggan banyak yang membutuhkan barang atau jasa yang dijual. Jika yang terjadi adalah kebalikannya, berarti ada kesalahan terhadap produk atau mungkin bisnis tidak menyasar. Maksudnya tidak menyasar target pasar yang tepat. Maka dari itu, penjualan juga bisa menjadi tolak ukur untuk evaluasi bisnis, karena dari penjualan bisa diketahui data yang akurat tentang kondisi produk atau jasa terhadap pasar. Manfaat dan tujuan penjualan, mendapatkan laba tertentu. Dengan tingginya laba yang didapat dari penjualan, tentunya bisnis akan mendapatkan keuntungan dan juga biaya operasional yang lain. Pengelolaan keuangan yang tepat diperlukan agar laba penjualan bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnis dengan tepat. Yang kedua, mendapatkan volume penjualan. Volume penjualan diperlukan bisnis untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Target ini dibuat agar bisnis bisa terus beroperasional dengan adanya pemasukan dana untuk setiap periode tertentu. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan bisnis. Penjualan yang tinggi akan memudahkan bisnis untuk berkembang dengan pesat. Semakin tinggi angka penjualan, berarti semakin tinggi pula laba dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah cara mengetahui penjualan pada laporan keuangan. Yang pertama, kita harus download dulu laporan keuangan perusahaan di https://www.idx.co.id. Yang kedua, kita harus masuk ke laporan laba rugi. Untuk melihat penjualan bersih, kita bisa masuk ke laporan laba rugi. Di sini kita menggunakan contoh laporan keuangan PT Indofood. Perhatikan laporan laba rugi pada tabel berikut ya. Dalam tabel tersebut, angka penjualan terletak pada laporan laba rugi yang terletak paling atas. Hal ini karena penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Pada perusahaan ini, angka penjualan selama setahun pada 2020 adalah 46.641,048. Selanjutnya yakni enterprise value. Pengertian enterprise value adalah nilai ukur total dari sebuah perusahaan. Nilai tersebut biasanya dipakai oleh para investor untuk mengukur beberapa kira-kira kapitalisasi pasar perusahaan. Selain itu, pengukuran nilai ini juga dianggap sebagai metrik yang lebih valid ketika investor hendak melakukan pengambil alihan suatu perusahaan. Selain nilai kapitalisasi, kita juga bisa memanfaatkan EV untuk mengetahui penilaian perusahaan yang lebih lengkap. Melalui EV juga dapat melihat nilai seluruh utang perusahaan dan kasnya. Sebenarnya investor bisa saja menilai perusahaan dari aset-aset yang dimilikinya, tapi hal itu dirasa kurang karena beberapa belum termasuk utang. Apabila kapitalisasi besar dan untungnya besar, investor bisa saja terkecoh. Perusahaan yang memiliki utang yang besar berarti memiliki kewajiban yang besar. Enterprise value menjadi cara lain dalam menilai fundamental sebuah perusahaan yang selalu investor lakukan sebelum membeli saham-sahamnya. Fungsi enterprise value. Yang pertama yakni nilai ekuitas.
Nilai ekuitas atau equity value menjadi salah satu komponen utama yang bisa membawa efek signifikan pada pengukuran EV. Bisa mengukur equity value dengan mengalihkan harga pasar saham dan nilai saham yang telah dicairkan. Yang kedua yakni total utang. Total utang berasal dari jumlah kredit yang didapat dari bank atau pemberi utang lainnya. Komponen ini biasanya akan berisi kewajiban perusahaan membayar bunga, baik itu untuk utang jangka panjang atau utang jangka pendek. Nah, jika kemudian terjadi akuisisi, pengakuisisi nantinya dapat membayar sebagian utang tersebut dengan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yakni saham preferred. Jenis saham ini biasanya diperlukan seperti utang. Hal ini karena saham preferred dapat dimanfaatkan untuk melunasi dividen tetap. Karena itu, dibandingkan jenis saham lainnya, prioritas untuk saham ini jauh lebih tinggi, khususnya dalam klaim mendapatkan dan aset. Dalam klaim pendapatan dan aset. Jika nantinya terjadi akuisisi, pihak pengakuisisi diwajibkan untuk membayar kembali saham preferred karena perilakunya sama dengan utang. Kemudian manfaat enterprise value. EV memungkinkan sebuah badan usaha untuk mengetahui nilai perusahaan yang ingin diakuisisi sebagai perhitungan yang menandakan nilai ekonomi dari sebuah perusahaan. EV dapat digunakan sebagai alat perbandingan perusahaan dengan struktur modal yang berbeda untuk menetralkan risiko pasar saham dan membandingkan total untung yang diharapkan dengan lebih efektif. Selanjutnya, kemudian komponen yang dapat mempengaruhi enterprise value yang pertama yakni nilai ekuitas. Nilai ekuitas atau equity value menjadi salah satu komponen utama yang bisa membawa efek signifikan pada pengukuran EV. Anda bisa mengukur equity value dengan mengalihkan harga pasar saham dan nilai saham yang telah dicairkan. Yang kedua yakni total utang. Total utang berasal dari jumlah kredit yang didapat dari bank atau pemberi utang lainnya. Komponen ini biasanya akan berisi kewajiban perusahaan membayar bunga, baik itu untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jika kemudian terjadi akuisisi, pengakuisisi nantinya dapat membayar dengan sebagian utang tersebut dengan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yakni saham preferred. Jenis saham ini biasanya diperlakukan seperti utang. Hal ini karena saham preferred dapat dimanfaatkan untuk melunasi dividen tetap. Karena itu, dibandingkan jenis saham lainnya, prioritas untuk saham ini jauh lebih tinggi, khususnya dalam klaim pendapatan dan aset. Pun jika nantinya terjadi akuisisi, pihak pengakuisisi diwajibkan untuk membayar kembali saham preferred karena perilakunya sama dengan utang. Saya Taufik Usman akan menjelaskan rumus perhitungan enterprise value. Rumus enterprise value adalah EV sama dengan kapital plus utang dikurangi kas dan setara kas. Atau jika investor memiliki saham preferred di suatu perusahaan, rumusnya adalah EV sama dengan saham preferred ditambah utang ditambah saham biasa ditambah bunga minoritas dikurangi kas dan setara kas. Contoh perhitungan. Misalnya perusahaan C yang sedang Anda pelajari karena Anda tertarik menanamkan modal padanya memiliki profil fundamental sebagai berikut ini. Harga saham 300 per lembar, jumlah saham yang tersebar 1 miliar lembar, jumlah kas perusahaan 50 miliar, utang perusahaan 70 miliar, laba bersih 200 miliar, cash flow operasional 50 miliar. Berapa nilai EV-nya atau entrepreneur value-nya?
Dari profil yang berhasil didapatkan di atas, kita perlu menghitung kapitalisasi pasar terlebih dahulu. Kapitalisasi pasar, harga saham dikali total saham yang tersebar, itu rumusnya. Kapitali pasar sama dengan 300 dikali 1 miliar. Kapitali pasar sama dengan berapa? 300 miliar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa PER atau price earning ratio yang diambil dari laba bersih yaitu 300 miliar dibagi 200 miliar, 1,5. Oke, lanjutan. Selanjutnya yaitu lanjutan. Nilai PER menunjukkan bahwa akan memperoleh keuntungan di 1,5 tahun yang akan datang. Ini menandakan bahwa kita bisa meraih keuntungan dalam waktu yang cukup cepat. Namun, hal itu belum cukup karena PER biasanya hanya menghitung komponen profit dan mengabaikan utang. Kita bisa melanjutkan perhitungan dengan menggunakan enterprise value agar bisa memasukkan utang. Jadi, ketika ingin mengakuisisi sebuah perusahaan, kita tidak menyediakan dana yang sama dengan kapitalisasi pasarnya. Jadi, untuk menyediakan dana yang sama dengan kapitalisasi pasarnya, EV adalah rumus yang tepat kita pilih untuk proses akuisisi. EV atau enterprise value sama dengan kapitalisasi plus utang dikurangi kas dan setara kas. Jadi 300 miliar ditambah 70 miliar dikurangi 50 miliar, maka didapat nilai 320 miliar. Rasio enterprise value-nya, rasionya EV dibagi cash flow operasional, yaitu diperoleh nilai 320 miliar dibagi 50 miliar. Rasionya 6,4 X atau tahun. Dari perhitungan rasio EV ini kita akan mendapatkan imbal hasil lebih lama karena perusahaan harus membayar utang juga. Untuk menghitung EV kita juga harus memperhatikan arus kas operasional. Apabila arus kas positif maka itu menjadi kabar yang baik untuk kita. Apabila sebaliknya kita harus berpikir 2 kali apakah harus memilih perusahaan itu atau pindah ke perusahaan yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.